C, C, bass. Tes. C. C, C A C1 C A C A C1. C A C1 C A C A C A C1 C A lebih dari hidup.
si satu si
Kita bernyanyi. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah kata Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anakmu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus agar kami jangan terkena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai
sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Kita minggu ini diambil dari titah yang kedua dan maksudnya. Demikian bunyinya. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit ataupun yang ada di bumi atau yang ada dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah jujur kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau keyakinan kepada tenungan-tenungan datuk. Dan jangan yakin kepada benda-benda yang bermana. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah,
kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampuni dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang yang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Kasih Yesusku selalu di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kasih Yesusku selalu di hatiku, Yesus di hatiku. Karena cinta di dalam Tuhan, kasih Yesus selalu bersamaku. Bersuka cita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Firman Tuhan, epistel di minggu kita hari ini diambil dari Ulangan pasal 33 dari ayat 24 sampai ayat 29. Kita membaca secara bergantian, demikian bunyinya. Tentang Asyer ia berkata, diberkatilah Asyer di antara anak-anak laki-laki, biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya, dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Tidak ada yang seperti Allah, hai Yesurun. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu, dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Maka Israelmu maka diam dengan tentram, dan sumber Yakub diam tidak terganggu di dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur. Bahkan langitlah engkau, dan bahkan langitnya menitikkan embun. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Yesus yang menolongmu, selamatlah. Imanmu semakin teguh, pengharapanmu penuh. Yesus dalam
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar lagu pujian dari Ina Hannah dan Ina Deborah.
Kita mendengar warta jemaat. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 1 Februari 2026. Yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini Minggu Septuagesima. Topik Minggu, hidup berbahagia di dalam Tuhan. Yang kedua, kelompok KOR untuk hari Minggu 8 Februari 2026. Pukul 7.30 Ina Esther, Ama Jericho, and Harmonic. Pukul 10 Ina Deborah, Ina Hanna, Ama Huria. Pukul 17 Ina Kamis, Ama Shalom, Remaja. Yang ketiga ibadah Minggu pukul 7.30 WIB. Di tanggal 8 Februari 2026 kita memakai bahasa Batak. Yang keempat, pemberian ulus untuk jemaat yang telah berumur 70 tahun. Pada Minggu hari ini di ibadah pukul 10 WIB, gereja kita mengadakan pemberian ulus kepada Ibu Esteria Boru Tambunan, lahir 12 Januari 1956, usia 70 tahun, dari sektor Galatia. Yang kelima, amplop pembangunan. Pada Minggu hari ini di persembahan yang kedua, kita memberikan amplop untuk pembangunan. Yang keenam, penghiburan. Pada Minggu hari ini setelah ibadah Minggu pukul 10 WIB, gereja kita mengadakan acara penghiburan di keluarga B. Sianipar almarhum R. Boru Pangaribuan di sektor Nazaret. Yang ketujuh, rapat koordinasi seksi sending Dewan Marturia. Pada hari Senin 2 Februari 2026 pukul 19 WIB akan dilaksanakan rapat koordinasi seksi sending gereja kita untuk mengefektifkan kegiatan perkunjungan dan motivasi jemaat. Kami mengharapkan supaya semua anggota seksi sending dari setiap sektor hadir dalam rapat tersebut. Yang kedelapan, periodisasi pengurus seksi atau kategorial. Sesuai dengan masa periodisasi pengurus seksi dan kategorial periode 2024-2026, kepada semua pengurus seksi supaya melaksanakan rapat periodisasi pengurus mulai minggu ini yang dipimpin oleh Dewan Koinonia, supaya pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Maka proses periodisasi supaya dilaksanakan sesuai dengan aturan-peraturan HKBP. Yang kesembilan, pembentukan pengurus seksi sekolah minggu dan pendamping remaja. Untuk meningkatkan pelayanan seksi sekolah minggu dan seksi remaja sebagaimana diatur dalam aturan-peraturan HKBP, maka gereja kita akan membentuk pengurus seksi sekolah minggu yang terdiri dari orang tua sekolah minggu dan guru sekolah minggu. Demikian juga pendamping remaja dari orang tua. Untuk itu, kami meminta supaya semua sektor melalui Perhalado memilih satu orang kaum bapak atau kaum ibu dari masing-masing sektor yang bersedia menjadi pengurus seksi sekolah minggu dan pendamping remaja. Yang ke-10, kebaktian sektor pembuka. Pada hari Rabu 4 Februari 2026 pukul 19 WIB atau jam 7 malam, kita akan melaksanakan kebaktian sektor pembuka bertempat di gereja. Setelah selesai pertanyaan akan dilanjutkan dengan sosialisasi program tahun transformasi, orientasi pengajaran iman di tengah keluarga. Kami mengajak semua jemaat supaya dapat hadir dalam kebaktian tersebut. Yang ke-11, Bonataun Seksi Remaja Naposo Bulung. Di hari Sabtu 7 Februari 2026 diadakan ibadah Bonataun Seksi Remaja Naposo Bulung
masuk pukul 18.30 WIB di gereja. Dihimbau kepada seluruh remaja Naposobulung di gereja kita agar dapat hadir di acara tersebut. Yang ke-12, rapat laporan pelayanan dan LPJ Penitia Natal Umum 2025. Pada hari Senin 26 Januari 2026 telah dilaksanakan rapat laporan pelayanan, evaluasi dan pertanggungjawaban Panitia Natal Umum tahun 2025. Rapat berjalan dengan baik. Sisa anggaran dana telah diserahkan kepada gereja sebanyak Rp1.417.600. Yang ke-13, jumlah jemaat yang telah mengikuti ibadah tanggal 25 Januari 2026 sebanyak 752 orang. Jemaat yang berulang tahun kelahiran 31 orang, ulang tahun pernikahan 4 keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 2 sampai dengan 8 Februari 2025. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Mazmur 20 ayat 5. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Yang ke-15, iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini sebanyak 7 KK, jumlah Rp1.650.000. Persembahan bulanan 7 KK sebanyak Rp2.700.000. Yang ke-17, keuangan gereja. Kuria Rp10.573.225, pembangunan Rp1.066.725, sentralisasi Rp6.810.650, jumlah Rp18.450.600. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Kami mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan Februari 2026. Dan ucapan syukur untuk jemaat yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke Perhalado sektornya masing-masing. Warta dan informasi yang tidak kami bacakan dan warta keuangan lengkap dapat kita baca pada warta jemaat cetak atau warta jemaat digital yang dapat kita pindai dari barcode yang tersedia di bangku kita masing-masing. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaan namanya. Amin. Kita dengar lagu pujian dari Kor Amahuria.
kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B. Siapa yang mau berbahagia, siapa yang mau dimuliakan, siapa yang dimuliakan, muliakanlah Tuhan Allah, muliakanlah Tuhan Allah, agar sungguh mulia, agar sungguh mulia. Siapa yang mau kaya raya, siapa yang hendak senang, siapa yang hendak senang, berimanlah pada Allah, berimanlah pada Allah, agar sungguh kau
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Bapak yang Ibu kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita menerima firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 5. Dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat ke-12 saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Khotbah di bukit, ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikian firman Tuhan. Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, kita yang ada di gereja ini, saya mau tanya kepada kita, adakah di sini yang tidak mau berbahagia? Adong doi sona solo mardame marsonang roha. Ayo kaum bapak, adakah kaum bapak yang tidak mau bahagia? Tidak ada. Kaum ibu, remaja dan pemuda, tidak ada. Kalau ada manusia yang tidak mau berbahagia, apa namanya itu? Itu sudah begini ya. Iya kan? Hanya mau ribut, tidak mau tenang, tidak mau damai, tidak mau bahagia bersama keluarganya, saudara-saudaranya. Kita diundang Injil Matius pada saat ini untuk bahagia. Tapi Bapak Ibu, undangan ini bukan untuk bahagia menurut cara dunia, melainkan bahagia menurut ajaran Tuhan Yesus. Bahagia menurut cara dunia memang tentunya berbeda dengan cara hidup Tuhan Yesus. Bagaimana cara hidup dunia? Kalau cara hidup dunia menurut orang Batak, hagabion, hamoraun, hasangapon, sudah selesai. Kaum bapak dulu saya tanya, bagaimana bapak kami? Menurut kamu bahagia itu harus ada duit, ada mobil, ada rumah? Bagaimana kaum ibu, remaja, pemuda?
menurut cara dunia, berbahagia orang secara dunia, dia harus kaya, ya kan? Dia harus bisa bersenang-senang dengan kekayaannya. Dia harus kuat dan berkuasa atas kekayaannya. Dia rasa karena dia sudah kaya, dia kenyang dan serba berkecukupan. Dia dengan kekayaannya akan mencari kekayaan lagi, untung besar, baik pun yang tidak jalannya, termasuk yang dilakukan oleh manusia-manusia yang tamak sekarang ini. Kaya kurang kaya, bukan bagiannya harus dia curi, ambil. Itulah yang namanya korupsi. Namanya terkenal dengan korupsi, dengan kekayaan bukan pada jalannya dia ambil, sehingga dia selalu mendapat kemenangan. Dia rasa dengan semua itu dia aman dan nyaman. Ternyata kalau dibandingkan dengan menurut ajaran Tuhan Yesus tentang berbahagia, orang yang berbahagia tentang yang diajarkan Tuhan Yesus, orang percaya seperti kita ini, tidak takut miskin. Bahkan kalau miskin di hadapan Allah itu lebih baik. Tidak takut berduka cita, karena orang yang berduka cita akan mendapat penghiburan. Orangnya harus lemah lembut, tidak takut haus dan lapar akan kebenaran. Dia berani mengatakan yang sesungguhnya, mengatakan kebenaran. Dia tidak takut, tidak takut haus akan lapar juga, karena dia mengatakan yang benar-benar, yang tulus, yang semurninya, tanpa ada penyetelan bahasa yang keluar dari mulutnya. Dia pasti akan membawa damai. Bagaimanapun dia harus membawa damai, biarpun dia dianiaya oleh sebab kebenarannya yang dia suarakan, dia tidak peduli, karena dia meyakini penganiayaan itu adalah sama dengan menganiaya Tuhan. Apabila dia mengatakan, menyatakan suatu kebenaran. Tapi realitasnya manusia masih kurang di sini, masih abu-abu. Dia takut kalau dia begitu tegas, begitu benar-benar menyatakan kebenaran, nanti nggak ada kawanku, ya kan? Nanti nggak ada kawanku, temanku. Aku seorang bersama Yesus. Nah, ini yang sering terjadi di dunia panah ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu adalah karunia Allah dan tidak dapat dibeli dan diusahakan manusia. Sorga itu tidak dapat dibeli dan tidak dapat diusahakan oleh manusia. Bagaimana mendapatkan sorga itu? Jadi merekalah yang mempunyai kerajaan sorga, orang-orang yang miskin, bukan miskin harta, bukan, tapi miskin haus kebenaran dan sebagainya.
Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ini adalah duka cita terhadap dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan, baik dosa-dosanya sendiri ataupun dosa orang lain. Orang yang berbahagia itu selalu mengampuni. Dan dia tunduk kepada Allah, memohon pengampunan dosa terlebih dahulu kepada Allah, baru dia kepada orang lain. Jadi orang yang selalu mengampuni adalah orang-orang yang, yaitu orang yang berbahagia. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Adalah duka cita terhadap dosa-dosanya dan terhadap dosa orang lain. Inilah duka cita terhadap ketidakadilan, kefasikan dan kelaliman manusia. Petrus berduka cita dan menangis karena dosa dan kesalahannya. Setelah itu dia beroleh pengampunan dan penghiburan dari Tuhan. Banyak orang kita Batak, dosanya sendiri pun dia tidak kenal dan tidak pernah mau mengampuni dosa-dosa temannya. Dikumpul-kumpul Januari, Februari, nanti pun Desember. Maaf ya, selamat tahun baru ya, selamat Natal. Itu kan Bapak dan Ibu? Daong, itukah? Tidak. Tidak apa iya? Iya apa tidak? Coba maju, mars jalan maju hamu, selamat hari Minggu asau bereng jo. Biar saya lihat dulu, benarkah bahasanya tidak berbahagiakah? Adakah yang tidak berbahagia? Selamat hari Minggu. Iya. Terima kasih. Saya lihat hari ini masih berbahagia. Hari esok tidak tahu. Mana tahu ada yang disakiti, mana tahu ada yang menyakiti. Tapi kalaupun ada hari esok menyakiti dan disakiti, tetap berbahagia, tetap mengampuni dosa-dosanya, tetap mau diperbaharui. Seorang tua kaya raya, katanya dia tidak menemui kebahagiaan, padahal sudah ada cucu. Ngamar Nini Marnono, dia sudah ada cucu lengkap semua, kaya, 7 keturunan tidak habis hartanya. Tapi kenapa ya dia katakan dia tidak menemukan kebahagiaan? Suatu saat dia berjalan ke sebuah mall. Dia dapat brosur, apabila Anda mau berbahagia, pergilah ke Beijing, Cina katanya. Sebentar, karena orang kaya dan serba kaya, dia hanya telepon, travel, dia besok bisa berangkat. Dia pergi ke Bihara, Shaolin Temple. Dia menemui pendeta itu. Dia katakan, saya dapat brosur dari Indonesia. Katanya di sini bisa mendapatkan kebahagiaan. Kata biksu ini, pendeta ini, ada sebuah pohon besar. Kalau di Indonesia ini kita bisa katakan pohon seperti pohon beringin. Silakan Bapak berteduh di situ, berdoa, merenung dan sebagainya. Dia duduk di situ berdoa berjam-jam, tapi dia belum mendapatkan kebahagiaan. Dia tidak sabar karena jauh Indonesia, Beijing, China.
dia mendapatkan biksu ini, pendeta ini. Cek, nggak ada, saya temukan bahagia. Kamu bilang di situ di pohon itu menemui kebahagiaan, berdoa dan sebagainya. Nggak ada. Apa kata jawab pendeta ini, biksu ini? Bapak akan menemukan kebahagiaan kalau kau berdamai dalam dirimu, berdoa, mohon kepada Tuhan. Hartamu berikan kepada yang miskin, yang layak diberikan. Pulanglah ke Indonesia. Di sini tidak ada kebahagiaan. Di Indonesia juga banyak kebahagiaan. Di rumahmu juga banyak kebahagiaan. Tapi kau harus berdoa, merenungkan dirimu. Apa kekuranganmu, apa kesalahanmu. Mohon petunjuk kepada Tuhan yang kau yakini, Tuhan yang kau percayai. Ya, pulanglah dia ke Indonesia. Baru dia panggil semua keluarganya. Mereka bersenang-senang, mereka saling membagi, dermawan. Mereka melihat apa yang bisa mereka berikan dari semua harta kekayaannya, karena disitulah dia mendapatkan kebahagiaan, sehingga hidupnya sederhana. Semua mendapat bagian, semua mendapat kebahagiaan. Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, ternyata salahlah, kuranglah baik rupanya kalau kita hanya bahagia dengan diri kita sendiri tanpa membahagiakan di sekitar kita. Kalau kita hanya membahagiakan keluarga kita sendiri tanpa membahagiakan keluarga sanak famili dan saudara-saudara kita, ternyata kita belum mendapatkan apa yang namanya berbahagia. Belum. Kalau demikian, bagaimana caranya kita supaya mendapatkan bahagia? Terlebih di dalam rumah tangga. Sebagaimana buku nyanyian kita HKBP, buku ND, buku nyanyian 159, berbahagia tiap rumah tangga. Apa? Akhirnya apa? Berbahagia tiap rumah tangga kalau dia menjadikan kepala rumah tangganya adalah Yesus Kristus. Amin. Yesus Kristus. Jadi nggak bisa kita berbahagia, nggak bisa kita bersenang-senang dengan keluarga, saudara-saudara kita, anak-anak kita, istri kita, dan tetangga kita kalau kita tidak belajar untuk bersosialisasi. Karena kemanusiaan kita adalah manusia makhluk yang sosial. Tuhan mengajarkan manusia itu adalah untuk bersosialisasi, bersosial, berdiakoni, saling membagi. Saya hampir 3 bulan di sini, saya sudah mengikuti beberapa kunjungan kasih. Maaf, saya protes. Katanya kasih, katanya kita mau berbagi, katanya kita mau berbahagia. Dari pengurus itu sendiri pun, pengurus sektor itu ada yang tidak datang. Alasan, belum nyampe dalam pekerjaan, macet dan segala macam. Jadi kami kadang mau hanya pendeta, sintuanya satulah yang baik. Saya mau tekankan di sini Bapak dan Ibu, marilah kita berbahagia bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk juga orang-orang yang berduka cita. Kita memberikan penghiburan. Matius tadi mengatakan berbahagialah orang yang berduka cita karena dia akan dihibur. Yang menghibur tidak ada, hanya pendeta dengan sintua pada kunjungan kasih. Saya nggak tahu nanti ini ada warta tadi kan, pangapulion, penghiburan. Marilah kita Bapak dan Ibu bergegas membuka hati kita tanpa beralasan.
kunjungan kasih. Namanya pun kunjungan kasih. Berarti kita harus mengasihi, berarti kita harus bersosialisasi, berteman. Kan begitu. Tapi kenyataannya, realnya, realitasnya bohong. Saya harus katakan ini dalam mimbar ini. Pas Matius mengatakan, berdukacitalah, berbahagialah orang yang berduka cita, maka dia akan mendapat penghiburan. Saya akan melihat nanti evaluasinya, berapa orang yang datang ke rumah buruh Pangaribuan. Saya nanti akan lihat apakah benar-benar firman ini menjadi kehidupan bagi kita. Apakah benar-benar firman ini masuk kanan keluar kiri. Asallah saya bergereja, dilihat tetangga yang Islam kiri kanan, oh itu Kristen, tiap minggu ke gereja, tapi nggak tahu ngisi absen sajakah, seremonial sajakah, atau adakah makna kekristenan yang dia buat setelah dia datang bersabda, bersembah sujud di bait Allah. Itu yang menjadi penekanan firman ini. Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, mari kita sama-sama, kita semuanya harus bahagia. Bahagia bukan karena harta berkelimpahan, tapi bahagia karena kita, anak-anak kita pintar-pintar, berpendidikan, bertuhan, bersabda, terus memuji muliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan dan membesarkan Tuhan, sehingga orang tua bersenang-senang, bergembira, dan keluarga itu bergembira karena anak-anak itu tidak akan terjerumus kepada dunia hitam, kepada dunia kegelapan. Karena berbahagialah orang yang miskin, yang dihina karena kebenaran dan sebagainya. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, Bapak dan Ibu, marilah kita atas undangan Tuhan ini, ajakan Tuhan melalui Injil Matius ini, supaya kita semua berbahagia. Kebahagiaan itu tentunya ukurannya bukan hanya kepuasan secara material, secara dunia, tapi kepuasan karena akan firman Tuhan yang kita terima. Tadi kita mungkin sudah sarapan di rumah kita masing-masing, sekarang kita sudah sarapan firman Tuhan. Tentunya itu akan menjadi pelengkap dan tentunya membuat kita bahagia selalu. Berbahagialah setiap rumah tangga yang terus memanggil nama Tuhan. Jadi ingat Bapak dan Ibu, ukurannya bukan harta, tapi ukurannya adalah firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, dalam Yesus Kristus kami bersyukur ya Tuhan, Kau masih membuat kami berbahagia dalam setiap rumah tangga, setiap keluarga, setiap sanak famili kami. Kau beri kesehatan, Kau beri kehidupan, makan dan minum tidak ada yang kekurangan bagi kami Tuhan. Bapa dalam Yesus Kristus, demikian juga Tuhan wartamu minggu pada hari ini Tuhan, Kaulah memperlengkapi kami, para parhopasmu, para penentua dan pendeta, dan jemaat, supaya sama-sama, bersama-sama ya Tuhan, memuji muliakan nama-Mu Tuhan, menjalankan semua tugas kami sebagai warga jemaat, sebagai orang-orang yang telah Kau selamatkan ya Tuhan. Bapa dalam Yesus Kristus, berilah kehidupan kepada kami yang seturut dan sesuai dengan firman-Mu. Ajarilah kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami yang telah berlalu, supaya kami belajar ya Tuhan untuk berbahagia sesuai seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Janganlah kiranya Tuhan ukuran kebahagiaan bagi kami adalah harta dunia dan sebagainya, tapi ya Tuhan ajarkanlah kami ya Tuhan untuk ukuran yaitu keimanan kami. Kiranya iman kami tidak ragu ya Tuhan, untuk selalu bertekun memuji muliakan nama-Mu, bersembah sujud di hadapan-Mu Tuhan. Bapa dalam Yesus Kristus, pimpinlah gereja-Mu ini Tuhan, pimpinlah kami semua ya Tuhan,
hanya dengan kuasa dan Roh Kudus-Mu. Apabila ada kesalahan kami dalam 1 minggu ini Tuhan, kami mohon ampun ya Tuhan. Ampunilah segala dosa kami Tuhan. Biarlah ya Tuhan firman-Mu dan berkat-Mu yang akan Kau berikan kepada kami tidak menjadi penghalang ya Tuhan, setelah Kau menghapuskan dosa-dosa kami. Lindungi kami selalu Tuhan dimanapun kami berada. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Bapa dalam Yesus Kristus, inilah doa dan permohonan kami yang hanya kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Padamu ya Tuhan ku serahkan diriku, pakailah sesuai rencana-Mu. Jika bukan Engkau di dalam hidupku, tiadalah artinya diriku. Walau ku merana ataupun bahagia, ku percaya padamu Tuhan. Ku tetap setia mengikut-Mu Tuhan, tuntunlah ke jalan yang benar.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu buat kita semua.